Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Atau orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas terkait adanya demo besar-besaran yang berlangsung pada bulan Agustus kemarin ya, dari tanggal 25 Agustus sampai tanggal 30 Agustus ya. Jadi kita menyayangkan ya adanya peristiwa demo yang terjadi tersebut disusupin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lagi-lagi memang di Indonesia ini kita sudah tahu ya tipikal atau karakter dari pejabat kita tuh mau di demo sampai berjilid-jilid pun kalau nggak ada ribut begini memang dia tidak akan pernah sadar diri. Beda dengan pejabat-pejabat di negara maju ya. Seperti misalnya di Korea, di Jepang. Di Jepang Perdana Menterinya aja karena dianggap tidak cakep dia mundur. Ya, di Amerika juga begitu. Ya, di negara-negara Eropa. Kalau di Indonesia ini selalu dibilang ya, saya menjalankan ini sampai selesai tugas saya. Ya, begitulah ya pejabat kita nih, anggota DPR-nya muka tembok semua. Ya, karena Pak, lagi-lagi memang di situ ladang korupsinya. Karena kalau dia sampai dia mengundurkan diri, ya dia nggak ada lagi berbisnis. Karena dari posisi dia sebagai anggota DPR atau pemerintah, dia menjalankan bisnisnya. Sehingga disitulah sumber korupsinya untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Ya, beda dengan anggota Senat yang ada di Amerika. Anggota Senat yang ada di Amerika, dia anggota Senat tapi dia bekerja di luar sebagai anggota Senat dan dia bekerja tidak mempergunakan posisi dia sebagai anggota Senat untuk memperlancar usahanya, bisnisnya, untuk menekan pihak-pihak yang berhubungan dengan bisnisnya. Beda. Itulah model negara-negara maju yang punya etika dan moral terhadap pemimpinnya. Ya, anggota DPR-nya punya etika dan moral. Anggota eksekutifnya juga begitu. Beda dengan Indonesia, jauh sekali. Seperti langit sama bumi. Di sini mau di demo berjilid-jilid. Kalau kemarin tidak seperti itu mungkin ya tidak ada. Walaupun kita menyayangkan ada pembakaran, tapi kalau tidak ada begitu mungkin tuntutan masyarakat itu tidak akan didengar, dicuekin. Begitulah model Indonesia. Ya, jadi kita menyayangkan kalau ada misalnya pembakaran. Ya, menurut Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, mereka merilis bahwa data terbaru mereka setelah aksi demonstrasi Agustus 2005, dia mengatakan tadinya kan mereka merilis ada 7 orang yang hilang. Ternyata setelah didata itu ada 10 orang yang hilang. Ya, hingga 5 September 2025 yang tidak diketemukan dan sudah dilaporkan keluarganya tidak ketemu sampai sekarang. Nama-nama tersebut ya mereka rilis antara lain ada Fuji Esa Gumelar, lokasi terakhir di Cikole Bandung ya. Lalu ada ini Delta Surya, lokasi di Bogor. Bima Permana Putra, lokasi terakhir Jakarta Barat. Eko Purnomo, lokasi terakhir Jakarta Pusat. Heri Susanto, lokasi terakhir Jakarta Pusat. Miftahful Huda, lokasi terakhir Jakarta Pusat. Muhammad Farhan Hamid, lokasi terakhir Jakarta Pusat. Reno Syaputra Dewo, lokasi terakhir Jakarta Pusat.
Septian Eka Saputra, lokasi terakhir Jakarta Timur. Jidan Ferdiansa, lokasi terakhir Jakarta Utara. Ya, ada 10 nama orang yang hilang menurut Kontras. Sampai tanggal 5 September mereka rilis. Ya, jadi bayangkan aja. Dalam demo tersebut kita menyayangkan ada korban yang hilang. Di luar ada yang meninggal ya. Meninggal tuh kalau nggak salah saya tuh ada sekitar juga hampir 10 kalau saya tidak salah. Yang diawali dengan Afan Kurniawan, seorang pengendara ojek online yang meninggal dilindas oleh kendaraan rantis Brimob. Lalu ada di Semarang, ada juga di Tangerang, anak SMA, ada juga di Jogja, dan banyak lagi. Ada juga di Ujung Pandang. Jadi yang korban meninggal itu sudah cukup banyak. Belum lagi yang luka-luka parah, yang ada kepala yang tempurung kepalanya pecah, ya. Ada kemarin tuh sampai viral di media sosial, mukanya habis lebam, matanya sampai biru, katarak matanya sampai merah, habis dilebam, hancur katanya, dipukulin oleh aparat penegak hukum. Ya, jadi kita menyayangkan kalau peristiwa yang baik itu demo ternyata diwarnai dengan adanya korban yang hilang, adanya orang yang meninggal, adanya korban yang luka-luka parah, ya. Bahkan akibat peristiwa ini PBB sendiri sudah membuat pernyataan agar demonstrasi di Indonesia ini harus dilindungi. Bayangkan aja, ini berarti kan menjadi perhatian PBB bahwa sekarang ini demokrasi kita sudah mulai dikekang kalau begitu. Ya, jadi lagi-lagi harusnya demonstrasi yang diajukan oleh masyarakat, kalau misalnya legislatif, dalam hal ini DPR, membuka diri dengan menerima mahasiswa maupun para demonstran, baik dari masyarakat sipil, buruh, ya, mahasiswa dan lain sebagainya, kalau diterima sejak awal, saya yakin tidak perlu seperti ini. Tetapi ya begitu, lagi-lagi sudah terjadi aksi bakar-membakar, baru akhirnya DPR membuka diri. Ya, membuka diri atas tuntutan yang diajukan oleh elemen masyarakat sipil. Ya, yang di situ ada mahasiswa, buruh, tani, anak SMA, anak STM, dan lain sebagainya. Setelah terjadi pembakaran di mana-mana, adanya korban hilang, ada yang meninggal, luka-luka parah, ada penangkapan, baru direspon oleh legislatif dan eksekutif. Nah, berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh masyarakat terhadap DPR dan pemerintah, ada 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi dalam tenggat 5 September 2025. Yang ternyata baru sebagian kecil yang dilaksanakan. Di tingkat DPR, 3 poin dianggap sudah direalisasikan, yaitu pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, serta pembatalan fasilitas baru, termasuk pensiun, publikasi, transparansi, anggaran terkait gaji, tunjangan rumah, dan fasilitas dewan. Ya, serta dorongan kepada Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk melalui penyelidikan di KPK. Ya, ini yang baru sepertinya baru terrealisasi. Walaupun terrealisasinya yang ini juga masih kita bertanya-tanya. Apakah pembukuan kenaikan gaji dan tunjangan DPR itu sudah ketok palu, sudah disahkan? Ya, kita belum tahu, cuman diumumkan katanya terjadi pembukuan.
termasuk fasilitas rumah mereka kemarin per tanggal 31 Agustus dihentikan katanya. Kita harus lihat, itu harus diumumkan berdasarkan peraturan ya, peraturan DPR harus ada tuh yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal DPR. Harus begitu, jadi supaya jelas. Jangan cuma ngomong-ngomong, ternyata fasilitasnya masih tetap. Seperti ternyata anggota DPRD DKI juga gaji dan fasilitasnya mencapai 70 juta per bulan. Ya, tunjangan rumah dan lain sebagainya. Dan ternyata lebih masih, ini belum dirilis, tapi masyarakat sudah sekarang berteriak lagi nih terhadap DPRD DKI. Termasuk juga, bayangkan DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, itu pun 70 juta gaji dan tunjangannya. Luar biasa. Padahal di sana tidak terlalu mahal ini ya, perumahan saya kira. Ya, jadi memang harus masyarakat memantau semua nih fasilitas dari anggota DPRD di tiap provinsi, baik provinsi maupun kabupaten kota ya. Jadi lagi-lagi masyarakat yang harus aktif supaya tidak kecolongan. Jangan pula anggota DPRD-nya hidup bermewah-mewah sementara rakyatnya miskin. Kemarin setelah dirilis juga dari NTT, di NTT juga katanya 1 bulan itu mencapai ratusan juta rupiah ya, tunjangan DPRD NTT. Nanti coba dilihat oleh masyarakat, benar nggak itu? Kemarin dirilis, dia adalah salah satu stasiun TV menyatakan bahwa fasilitas di anggota DPRD provinsi NTT cukup besar. Nah, sejumlah poin yang diproses walaupun belum final ya, menurut media Presiden Prabowo juga ini menyiapkan atau atas tuntutan dari masyarakat, Presiden bersedia untuk menyiapkan tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus tewasnya Afan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lainnya yang dalam peristiwa demo Agustus ya. Jadi Presiden Prabowo sudah membuka diri untuk menindaklanjutin tuntutan dari masyarakat untuk membentuk tim investigasi. Sementara sejumlah poin lain disebut sedang diproses ya. Dari kubu partai politik, beberapa ketua umum disebut baru mulai menindaklanjutin desakan untuk menjatuhkan sanksi kepada kader bermasalah dan membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil. Sementara TNI juga dilaporkan masih dalam proses untuk menyatakan komitmen publik tidak masuk ruang sipil selama krisis demokrasi. Di sisi ekonomi, pemerintah disebut sedang memproses upaya menjamin upah layak, mencegah PHK massal, melindungi buruh kontrak, serta membuka dialog dengan serikat buruh terkait isu outsourcing dan upah minimum. Tapi kemarin ternyata gudang garam baru saja mem-PHK ribuan karyawan. Nah, ini lagi-lagi kita nggak tahu bagaimana pemerintah ini menyikapi ya keadaan ekonomi Indonesia yang sekarang sudah tidak baik-baik saja. Sementara yang masih mandek berdasarkan tuntutan masyarakat ya, berstatus belum dijalankan, yaitu menarik TNI dari pengamanan sipil maupun menghentikan kriminalisasi terhadap demonstran. Lalu polisi juga belum memenuhi desakan untuk membebaskan seluruh demonstran yang ditahan, menghentikan kekerasan aparat dan memproses hukum pelaku pelanggaran HAM di internal kepolisian. Yang lucunya ya, polisi yang kemarin luka-luka malah dinaikkan pangkat oleh presiden. Kita nggak tahu nih maksudnya apa nih. Ya, tuntutan masyarakat menuntut, masyarakat ada yang meninggal, tempurung kepala apanya ada yang pecah, polisi yang ini luka dinaikkan pangkatnya. Kita nggak tahu apa maksud dari presiden kita nih ya. Nanti biar publik yang akan menilai ya tujuannya apa ya. Lagi-lagi kalau tidak ada tuntutan masyarakat yang terpenuhi, saya nggak yakin masyarakat akan diam. Ya, jadi dari tuntutan tersebut ya,
demonstrasi tersebut, masyarakat mengajukan 17+8 tuntutan rakyat kepada DPR dan kepada pemerintah. Ya, lagi-lagi tadi itu yang pertama diajukan oleh masyarakat adalah disahkannya undang-undang perampasan aset kepada para koruptor. Kita nggak tahu kenapa pemerintah sama DPR kok susah banget mensahkan. Kalau dalam keadaan sekarang kegentingan yang mendesak, kalau misal DPR tidak mensahkan undang-undang perampasan aset, udah buat aja perpu. Ya, sebenarnya DPR itu bisa mensahkan dalam waktu dekat. Ya, contohnya undang-undang TNI nggak begitu lama DPR kok bisa mensahkan cepet. Ya, kenapa DPR tidak mau? Ini kan tuntutan dari rakyat. Kok DPR menunda-nunda undang-undang perampasan aset? Seharusnya DPR segera mensahkan undang-undang perampasan aset. Ya, jadi kita mendesak pemerintah dan DPR segera mensahkan undang-undang perampasan aset. Kalau dimasukkan lagi prolegnas, ya itu saya yakin lama sekali. Nanti rakyat marah lagi dan demo lagi, yang mana itu merugikan juga bagi pemerintah dan masyarakat sendiri. Ya, jadi kita juga berharap kepada pemerintah terkait dengan tuntutan 17+8 tadi adalah mereformasi undang-undang kepolisian. Karena masyarakat merasakan kepolisian sekarang ini sudah terlalu kekuasaannya cukup dalam, yang membuat masyarakat merasa ini polisi ini harus dibatasin, kalau enggak ini berbahaya ya penegakan hukumnya. Makanya demonstran mendesak kepada legislatif ya untuk merevisi undang-undang kepolisian ya agar dibatasi kekuasaan kepolisian sekarang, karena ini udah cukup mengkhawatirkan juga menurut masyarakat kekuasaan kepolisian ini. Lalu kok masyarakat juga menuntut kepada legislatif dan eksekutif untuk memperkuat Komnas HAM, karena Komnas HAM ini nggak ada kayaknya fungsi Indonesia, diam-diam saja dia. Diam-diam saja, tidak ada fungsinya. Jadi masyarakat menuntut kepada pemerintah untuk segera memperkuat Komnas HAM. Apalagi banyaknya tuntutan dari masyarakat yang membuat harusnya Komnas HAM berteriak, bukan hanya mengatakan bahwa demonstrasi ini dan itu. Jadi nggak mewakili kepentingan dari masyarakat. Ya, lalu tuntutan dari masyarakat juga adalah agar DPR mereformasi diri dengan memberi sanksi kepada anggota DPR yang kemarin disorotin, ada 4 itu, untuk memberhentikan mereka. Ya, jadi sekarang ini kan belum, masih hanya sanksi dan sanksi. Sanksi apa tidak tahu kita. Hanya pembukuan gaji. Apakah mereka tetap sebagai anggota DPR, kita juga nggak tahu. Ya, jadi nanti masyarakat akan menuntut itu ya. Lagi-lagi apalagi kalau misalnya DPR-nya itu tidak memperlihatkan rasa empati di masyarakat, yang masyarakat ini sekarang terjepit oleh tekanan ekonomi. Masyarakat juga tuntutan demonstrasi tersebut adalah reformasi perpajakan. Kita sudah tahu sama-sama pajak kita naik dan naik terus. Ya, sementara ekspor kita sebenarnya banyak sekali. Kita penghasil CPO terbesar di dunia, penghasil timah salah satu terbesar di dunia, penghasil emas, ya, penghasil tembaga, ya, penghasil nikel, bahkan laut kita itu bentangan pantai terpanjang nomor 2 di dunia. Artinya, kalau kita benar-benar mempergunakan hasil alam itu dengan baik, ya, harusnya kita tidak perlu berutang pada luar negeri. Tadi saya lihat di media bahwasanya utang luar negeri kita tuh bunganya saja sudah mencekik leher. Ya, kalau dibiarkan terus, bagaimana nih? Ibu Sri Mulyani, ibu harus mengerti. Bayangkan aja, ibu sudah didemo dan sampai dijarah rumah ibu sebagai bendahara negara. Harusnya ibu sadar, ya, ibu sadar bagaimana rakyat sudah benar-benar tidak percaya sama ibu lagi. Ya, kalau sampai ada rumah bendahara negara di demo dan sampai dijarah, berarti ibu harusnya sudah sadar diri, ya, karena rakyat sudah nggak percaya
Karena rakyat terus-terusan dinaikkan pajaknya. Ya saya tidak tahu, kalau di luar negeri, kalau di demo saja sudah mundur. Kau usah demo besar-besar begitu. Cukup dibilang kami tidak percaya kepada engkau sebagai wakil kami, sebagai menteri kami, dia langsung turun mengundurkan diri. Apalagi kalau sampai dijarah, wah itu nggak tahu lah. Mungkin kalau kayak di Jepang itu dia harakiri, bunuh diri dia karena dia nggak sanggup. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum subscribe, tolong di subscribe. Yang belum nyalakan loncengnya, share pada teman-temannya. Karena channel ini bukan channel gosip-gosip, tapi channel yang mendidik. Ya, dari channel ini Anda bisa belajar bagaimana hak-hak Anda sebagai warga negara dalam politik dan hukum. Itu aja bisa kami sampaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita tetap semangat, kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan bagi seluruh Indonesia. Jangan terpecah belah oleh apapun, termasuk oleh oknum-oknum tertentu yang coba mengacaukan bagaimana masyarakat yang berdemonstrasi disusupin ya. Jadi lagi-lagi kita menolak demonstrasi yang melakukan pembakaran, tetapi kita juga menolak kepada pemerintah yang mengatakan bahwasanya demonstrasi ini disusupin atau dibiayai oleh koruptor. Ya, silakan pemerintah menunjukkan koruptor mana. Jangan hanya membilang ini dibiayai koruptor. Jangan pula intelijen sudah mengetahui. Kalau Anda sudah mengetahui sejak awal bahwasanya ini demonstrasi ini dibiayai oleh koruptor, ya tangkap dong koruptornya. Jangan cuma omong-omong bicara begini, malah mengadu domba. Ini tidak benar ya. Ya itu aja mungkin kami sampaikan. Tetap semangat. Jaga persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, selamat siang.